apakah ada tokoh yang baik. Saya jawab. Alhamdulillah kepada saya pribadi sudah ada sekitar 6 orang yang mengaku imaman. Tiba-tiba chat saya, Kang Diki mohon maaf, Imam Mahdi bukan Muhammad Qasim, tapi saya. Dari mana? Karena ciri-cirinya sama. Atau saya dapat petunjuk. Petunjuknya apa? Ada suara gaib. Wah, udah preset. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengatakan tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam tubuh. Itulah petunjuk dari Allah. Kalau suara gaib macam nanti kayak Lia Eden. Ngaku malaikat Jibril. Terpreset. Jadi makanya kalau mencoba-coba keluar dari Gaiden ini terpreset. Semua yang mengaku pada saya Imam Mahdi pengen ketemu, ketika saya katakan coba tunjukkan mimpinya apa, petunjuknya apa. Ternyata bahkan ada imam masjid, dia ngasih foto-fotonya ketika jadi mengimami masjid. Sama, hebat, padahal dia ngajinya bagus, terpreset gara-gara bisikan gaib. Sejauh ini nggak yang membantah dari, maksud saya gini, Diki kan punya standar nih, ibaratnya kan standar untuk Imam Mahdi itu seperti ini nih, gitu kan. Nah, sejauh ini ada nggak standar yang Kang Diki tetapkan itu dibantah oleh? Oh iya ada, misalkan Dr. Araji membantah, beliau mengatakan, saya juga banyak bermimpi katanya. Tidak ada jaminan bahwa orang bermimpi sama Imam Mahdi. Saya pun juga banyak bermimpi. Tapi beliau lupa isi mimpinya apa. Apakah ada sejarah perjalanan dia menjadi Imam Mahdi, kan belum tentu ada. Nah, jadi ada nilai merasa keakuannya lebih tinggi. Tidak mau mendengarkan dulu penjelasan kita, tapi sudah menyatakan pada hubungan itu saya juga mimpi banyak tiap hari. Tapi bukan berarti saya Imam Mahdi dong. Beliau tidak bertanya isi mimpinya seperti apa. Harusnya kan begitu. Cuman saya kan tidak dalam niat, kita tidak mau berdebat. Kita hanya menyampaikan saja. Dan kita sudah komitmen dengan teman-teman Majelis Gajah, kita menghindari debat. Kita sampaikan soal percaya tidak percaya urusan. Kapan Kang Diki untuk mendeklarasikan bahwa Muhammad sudah sejak 2019 saya mendeklarasikan, mengumumkan bahwa dia lah Al-Mahdi. Pendukungnya siapa? Ya sekarang seperti di sini gajah semua nih yang duduk di sini, Majelis Gajah semua. Majelis Gajah ada seluruh Indonesia, bahkan sudah mendunia, ada di Malaysia, di Brunei dan Majelis Gajah. Berarti Majelis Gajah ini pendukung Muhammad Qasim sebagai Al-Mahdi ya? Iya. Sudah banyak. Selain Majelis Gajah siapa yang mendukung? Ada teman-teman, ada yang bikin di Pakistan, bikin kelompok sendiri. Di Indonesia? Indonesia ada juga yang membuat grup sendiri ada. Tapi memang ya boleh dibilang mungkin terbesar lah, boleh bilang mungkin terbanyak ya di Malaysia. Ada sisi paham, beda-beda cara kerja, ya sudah nggak apa-apa, silakan aja. Mereka tadinya kan orang yang ditegur Muhammad Qasim ngomong-ngomong Imam Mahdi, ya mereka tidak mau sama Gajah karena Gajah kok ngomong-ngomong Al-Mahdi gitu. Tapi ternyata sekarang mereka juga ngikutin kita, ngomong-ngomong Al-Mahdi juga. Kira-kira gitu lah. Tapi sampai saat ini Muhammad Qasim belum mengklaim dirinya kan? Enggak. Berarti klaim itu justru datang dari eksternal ya? Ikutnya, iya. Kalau seandainya ditolak terus sama Pak Muhammad Qasim, dan memang akan nolak terus, karena ada hadisnya, dia dibayar dipaksa. Dalam mimpinya pun begitu. Dalam mimpinya bahwa dia itu akan dipaksa jadi Ahmadi. Gini, dia tidak cerita sampai ke situ, cuma begini, ketika tawaf ya, melakukan ibadah haji, dia ada yang nyamperin beberapa orang, memaksa-maksa saya untuk membantu umat Islam yang lain. Dia memaksa, mengancam saya gitu. Nah, berarti cocok dengan hadis ini. Pembandingnya nggak ada itu di sini. Pembandingnya maksudnya? Pembanding mimpinya tuh nggak ada. Pembandingnya misalnya kan dia dipaksa oleh beberapa orang, gitu.
ada juga dengan dia tuh diperlakukan dengan ayo kita dukung beliau, gitu loh. Karena bunyi teks hadisnya memang dipaksa. Oh, dipaksa. Bunyi hadisnya dipaksa. Bunyinya dipaksa. Terpaksa. Dan sampai hari ini saya lihat memang dia selalu terpaksa. Tapi dia mau. Justru itu nggak mau. Sampai kapan dia nggak mau? Sampai dipaksa. Seperti Sampai dipaksa. sampai banyak orang. Nanti sampai dibayar. Sampai ya. Iya. Setelah itu Dia nggak akan pernah ngakui dia, nggak akan pernah mengakui. Tapi bagaimana kalau dia nggak mengakui, kalau yang lain itu mengakui? Karena itu dipaksa. makanya dipaksa. Kamu Imam Mahdi, kamu Imam Mahdi, saya bayat sekarang, kira-kira gitu. Ayo bayat, Paksa. Gua pukul loh, kira-kira gitu. Dan memang akan dipukul. Oh, sampai dia mengakui. Enggak, mau dibayat. Kamu bayat. Mau dibaiat Mau pergi kemana? Pegang rame-rame, kamu Imam Mahdi, kira-kira gitulah. kalau bahasa kita semalam baru berjanji. Setelah itu, gua pukul lo kalau nggak mau. Kamu ini gimana? Bandel amat. Kamu Imam Mahdi, gitu. Kira-kira gitulah. Ya, bahasa Saya umumnya. Nah, akhirnya dia terpaksa. Sudahlah, dibayatlah itu. Dan kemudian malamnya beliau diislah. dalam mimpinya begitu ya, Dirubah, ya dirubah semalam. Akhirnya keberanian muncul. Akhirnya Allah memberikan satu hal yang di luar pikiran kita lah. Kita juga nggak ngerti di Islam itu apa sih, apa dirubah atau apa. Bisa jadi demikian. Berubah. Mentalnya. Kayak baja hitam gitu ya. Berubah. Mentalnya, pengetahuannya semuanya. Sehingga akhirnya Diberi kekuatan lah sama Allah ya. Diberi kekuatan. dan pertama kali di dalam mimpi Muammar Qasim, sejak dibayat itu menurut kami, menurut dia tidak ngomong bayat, sudah malamnya besoknya sudah memimpin peperangan dengan India, Ghazwa Hind. Jadi itulah mungkin proses banyak Islah itu siap memimpin peperangan juga. Sehari ya prosesnya ya. Sebentar memang. Iya, kan sama dengan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, kan semalam. Pengetahuannya begitu luas sekali. Diberikan pengetahuan yang luar biasa, mungkin dalam semalam ditanamkan chip oleh Allah, akhirnya terbukalah semua pengetahuan. Bisa jadi begitu. Di Isra semalam. Bisa jadi Muhammad Qasimnya tidur. Loh, tidur. Enggak, aku di Isra nih. Semalam aku dirubah total. Nabi Muhammad kan banyak yang menyaksikan enggak tidur, makanya disitulah banyak hampir semua murtad kan ketika bicara soal ini. Karena loh, saya pergi ke situ, enggak saya lihat kamu tidur kok, kira-kira begitu. Bisa jadi di Isra itu pada saat tidur.